Pak Epi, direkod nggih Pak Epi nggih. Pak Epi tadi mana? Ini Suaranya mute Pak Epi. itu sudah direkod Pak Udin, jadi nanti mohon izin untuk transfer knowledge ke Pak Dedi. Pak Dedi ini calonan nih, generasi penerus nih. Generasi penerus Pak Dedi ya. Enggak ada suara nggak Pak Dedi? Banyak, Pak. Halo Pak. Oh iya. Belajar banyak. Enggak apa-apa, ini enggak susah kok Pak. Artinya dari awal bagaimana apa Pak Udin? Apakah perlu selintas ya mengkonfigur sebuah apa conference begitu ya? Terus menangani TBC, menangani apa paper. Saya kira yang penting mungkin kalau itu terlalu banyak, aja Pak, handle apa paper dari terima sampai menentukan itu loh Pak. Copyright, terus memberi apa evaluasi, kemudian mengetahui apa similarity sampai memproses untuk membroadcast email kepada apa para author yang accepted itu loh Pak. Ya, baik Pak. Ya. Ini saya share-nya dulu. Baik, ini yang saya share sudah kelihatan ya webnya ya. Kelihatan Pak. Baik Pak Epi dan Pak Dedi, ini sharing singkat saja. Sebenarnya saya siapkan file PPT, tapi PPT biasa sederhana gitu ya. Nanti saya kirimkan kisi-kisi yang akan saya sharingkan. Tapi sebenarnya lebih enak langsung membuka website ini. Sehingga ini langsung saya buka websitenya saja, sekedar sharing. Jadi Pak Epi dan Pak Dedi itu kalau sudah login ke EDAS, karena sudah saya jadikan chair ya, sudah saya jadikan chair, nanti akan muncul defaultnya kan seperti ini ya, muncul conference-nya apa saja yang jadi chair. Kebetulan saya tahun ini jadi akunnya dijadikan chair di IAS, Centrinov sama iCast ini. Jadi nanti ada tulisannya nama, startnya kapan ini. Nah, nanti di akhir kegiatan nanti perlu dicek ada invoice ini, invoice payment nanti ini yang perlu dibayar ke EDAS-nya. Nah, kemudian kita bisa klik di iCast ini. Nah. Oke, nanti awal muncul model seperti ini, chair view, ada tulisannya chair view di sini. Kalau tulisan-tulisan di bawah ini sebenarnya hanya info notifikasi reminder saja dari mana, dari EDAS. Sistemnya otomatis dia akan mereminder step apa yang harus dilakukan, step apa yang harus dilakukan. Tapi ini bisa diignore, dibiarkan saja, enggak apa-apa, karena itu semacam time schedule ya. Semacam time schedule, kita bisa men-settingnya, nanti EDAS itu akan mereminder ke kita. Tapi kadang saya ignore saja, enggak masalah ini. Nah, kemudian menu yang paling awal, saya kira paling utama itu ada di menu di atas ini, ada conference ini, Pak Dedi, Pak Epi. Jadi di situ ada menu konfigur ini. Ini pertama biasanya kalau membuat EDAS, ini di bagian ini, conference konfigur di sini. Nah, di konfigur ini banyak tab yang harus kita isi. Mulai nanti kalau mau diklik-klik silakan ya. Di sini ada nama conference, date, location, sponsor, itu bisa di lokasinya kan ini di Padang atau di mana, nanti bisa dicoba-coba sendiri. Kemudian ada language sama date standar lah. Topik area, nah ini topik area bisa ditambahkan tapi dibatasi biasanya. Batasi 4 atau 5. Kalau itu ada yang ketiga. Ini saya samakan, saya inherit atau download dari template dari tahun 2018 waktu di Manado. Ya. Kalau ada ketidaksesuaian ya bisa di delete, diganti dengan yang lain.
Ini logo. Nah, ini logonya saya capture aja dari web. Kalau nanti kurang menarik, ini logonya bisa diganti. Ini di menu bawah ini ada replace, ada upload gambarnya. Kemudian fitur ini enggak begitu perlu, subconference enggak perlu, paper ya enggak penting, maksudnya enggak harus dilakukan. Nah, paper topik ini ya, paper topik ini saya bagi menjadi dua, sama seperti di Manado. Ada engineer science sama social science. Nah, nanti bisa kalau ingin mengedit-ngedit atau tetap seperti ini, karena ini sudah bawaan dari yang sebelumnya, bisa menambah topik atau grup. Kemudian paper status ini memang sama. Jadi nanti ada Pak Dedi dan Pak Epi ada beberapa istilah status di paper. Ada aktif, publish, pending, accepted, conditional accepted, rejected, sama withdraw. Jadi author yang submit pertama kali, dia kan biasanya ngisi data abstrak, keyword, itu kalau di submit, itu istilahnya masih ini, pending no manuskrip. Nah, dia hanya submit abstrak saja, sama data pribadinya, sama nama author gitu ya, sama keyword, itu pending no manuskrip. Nanti kalau author sudah upload papernya, pakai file doc atau PDF, nanti statusnya jadi aktif. Aktif has manuskrip. Nah, aktif has manuskrip ini yang bisa kita berikan kepada reviewer nanti. Nah, setelah direview nanti kita akan menentukan, panitia akan rapat itu menentukan mana yang accepted dan rejected. Nah, defaultnya sebenarnya accepted dan rejected gitu aja. Tapi bisa kita tambahi conditional accepted. Jadi misalkan accepted dia bagus ya accepted, tapi kalau minor revision itu accepted. Kalau mungkin major revision bisa kita tulis conditional accepted. Tapi kedua-duanya sebenarnya accepted. Biasanya mereka author merevisi sesuai dengan komentar dari reviewer. Mungkin apapun yang direvisi, biasanya langsung kita accepted. Nah, begitu setelah kita umumkan nanti, author kan akan mengupload final paper. Final paper itu ketika sudah upload final paper, otomatis nanti istilahnya jadi publish. Nah, publish ini yang akan kita gunakan untuk proceeding saat conference maupun proceeding untuk dikirim di IEEE. Setelah mungkin ya kita cek lagi ada perlu perbaikan atau tidak. Jadi gitu ya, khususnya dari segi layout biasanya. Kalau sudah publish itu biasanya dari panitia kita hanya cek layout saja, enggak baca ulang. Karena membaca ulang pusing juga, jadi banyak baca papernya orang lain, jadi gitu. Nah, kemudian kalau untuk undecided itu jarang dipakai statusnya. Kalau withdrawn, kalau papernya ditarik lagi sama autornya gitu ya. Kemudian berikutnya ada paper kategori ini di-ignore aja enggak apa, similarity checking ini nanti ini ada threshold namanya 33, ada tulisan 33. Maksudnya begini, nanti ketika paper itu sudah disubmit oleh author, di akhir deadline itu otomatis EDAS akan menghitung berapa similarity score-nya. Kalau di atas 33, otomatis nanti chairnya EDAS, panitia, itu akan diberitahu oleh EDAS bahwa paper tersebut lebih dari 33. Ini akan menjadi perhatian kita apakah paper tersebut kita accepted atau tidak nanti. Jadi ya. Ini Pak Udin, ditekankan akan muncul, kadang-kadang kan bingung ya, akan muncul setelah deadline itu apa? Dicapai gitu loh, deadline submission. Iya. Identified. Ya, setelah deadline paper itu otomatis nanti akan muncul similarity score-nya, identikate itu. Kemudian chair ini chair ini yang saat ini ada, nanti silakan kalau Pak Dedi dan Pak
EPI menambahkan timnya, misalkan ada ditambah chair, itu silakan bisa ditambahkan di sini caranya. Oke, kemudian web session ini tidak begitu utama. Copyright nanti dengan ECF itu sudah saya proseskan ke mintakan ke IEEE sama di EDAS, nanti akan di setup sama adminnya EDAS untuk copyright-nya. Jadi setelah nanti accepted, author itu harus mensubmit final paper-nya, tapi sebelum submit final paper harus memproses klik ECF. Jadi otomatis dia ngisi-ngisi form gitu, langsung terkonek dengan servernya IEEE untuk transfer copyright-nya. Itu sedang diproses sama EDAS sekarang untuk diuruskan ke IEEE. Sudah saya kontak EDAS-nya pagi tadi lewat email. Jadi ya. Pak Epi saya kirim sama Pak Adrianus, saya kirim emailnya juga tadi. Jadi, proceeding ini tidak perlu juga, registrasi tidak perlu, visa ini tidak perlu juga, online tidak perlu, role tidak begitu penting. Ini email maksudnya di sini ada namanya Pak Epi. Setiap email yang dikirim ke author maupun reviewer nanti di paling bawah ada muncul namanya Pak Epi sebagai chair ini. Kemudian link di sini ya, link yang paling penting ada link untuk submit paper. Submit papernya kan ini, EDAS Info N2744 ini. Nah, kalau untuk conference registration dan yang lain-lain tidak kita gunakan, karena maksudnya nanti registrasi harus bayarnya lewat EDAS, bayar author kan biasanya transfer langsung tidak lewat EDAS. Kalau lewat EDAS nanti kita dicas bayar lagi, jadi gitu. Kita tidak memanfaatkan fasilitas itu. Message ini yang konfigurasi message yang muncul di ketika login pertama kali kan muncul ini iCash Padang ini invoice. Oh, invoice nanti ditujukan ke Pak Anang, nanti tagihan EDAS-nya ke Pak Anang ini, Pak. Dikirim ke emailnya Pak Anang. Kalau mau diganti ke Pak Epi ya ini bisa diedit. Itu yang confirm-nya itu. Terus kemudian berikutnya itu tentang konfigurasi awal, nanti bisa dicek, dicoba-coba Pak Epi sama Pak Dedi. Nah, kemudian berikutnya untuk menambah reviewer. Nah, ini bisa dicek di sini, TPC, Pak. Nah, di TPC itu di menu TPC ada submenu list ini. Saya klik list ya. Nah, di situ ada chair sejumlah 8 sama reviewer ini 31 ini ya. Jadi 31 reviewer ini data dari EDAS tahun 2018 ya tentu masih sangat sedikit sekali. Paling tidak sebenarnya kita butuhkan di atas 50, 60 reviewer. Jadi nanti mohon Pak Dedi, Pak Epi bisa mengontak mungkin perwakilan Politeknik, siapa yang bisa dijadikan reviewer, dimintai nama sama akun email yang sudah terdaftar di EDAS. Jadi, kita nambahnya di mana, Pak? Gimana, Pak? Kita nambahkan nanti di mana, Pak? Oh, menambahkan di sini, Pak. Nanti untuk ada menu TPC, ini ada add individually ini. Jadi add individually. Bisa sebenarnya import from spreadsheet, tapi saya belum pernah nyoba. Mungkin ini sepertinya disiapkan dulu. Misalkan ada 100 nama di Excel, kemudian diimport. Tapi saya belum pernah nyoba. Silakan nanti kalau dicoba-coba ya nggak apa-apa. Saya belum pernah nyoba. Ini atau inherit from another conference, misalkan ini kan sebelumnya sudah pernah ada database di iCash 2018. Itu bisa saya import langsung ke sini. Inherit from another conference, nanti menambahkan nama conference-nya, langsung diimport di situ. Kalau add individually di sini, nah di sini ada nanti memasukkan nama, misalkan nama saya, email di sini ada
role-nya sebagai apa? Sebagai chair atau reviewer. Nah, yang kita gunakan sekarang chair sama reviewer aja. Nanti ditambahkan di reviewer, sebagai reviewer. Nah, nanti ini ada memilih apakah dimasukkan di social engineering atau engineering track. Engineering science atau social engineering. Kalau tidak diklik itu berarti dianggap dua-duanya, seperti ditentang semua. Jadi dipilih salah satu, nanti add person. Nah, kalau add person nanti muncul di sini, muncul pilihan apakah betul orang ini atau tidak. Jadi ya, nah, misalkan ada email atau nama orang yang mirip-mirip, nanti muncul beberapa. Dipilih yang mana yang kita maksud akan ditambahkan sebagai reviewer. Jadi nanti di add individually. Jadi ya. Kalau melihat listnya yang sudah terdaftar 31 tadi itu di mana kita bisa tahu? Nah, untuk melihat apakah orang tersebut sudah terdaftar di EDAS, sebenarnya bisa diklik, dicek di sini. People find, Pak. People find. Nah, people find ini. Nah, misalkan saya masukkan Pak Dedi ya. Pak Dedi Kurniadi. Nah, muncul ini. Ya. Jadi ada Pak Dedi Kurniadi, Politeknik Padang, tapi emailnya di sini tidak ada begitu lengkap. Kita bisa memasukkan atas namanya, nama ini, atau EDAS ID-nya. Kita bisa copy EDAS ID-nya. Kita masukkan ke people, mana tadi, yang TPC at individually tadi. Ini kita bisa memasukkan pakai nama, EDAS ID, atau email. Ini misalkan ini saya masukkan EDAS ID-nya. Nah, kedetek juga apakah yang dimaksud Pak Dedi ini, kalau oke ya, select this person ini. Nanti masuk ke sebagai reviewer. Jadi mungkin kalau kita sungkan menanyakan, bisa di-searching, Pak. Bisa di-searching di people find ini. Nah, nanti berdasarkan afiliasi kampusnya atau interest risetnya, jadi itu. Atau langsung ditulis namanya di sini kira-kira, nanti muncul di situ. Ya. Ya, itu ya Pak Dedi ya. Itu untuk menambahkan reviewer-nya, menambahkan reviewer, kemudian setelah nambah reviewer, menambah reviewer sudah oke seperti itu. Nanti kalau ditambahkan nanti akan muncul di sini, muncul tambahan jumlahnya reviewernya. Ini udah tambah ini Pak. Ini Ya. belum masih yang kemarin. 31 itu? Tadi 31 enggak? Bukan. Iya, tadi Ya. memang 31 tapi kan nggak jadi didaftarkan tadi, Pak. Pak Udin mungkin diinfokan cara menginvite dulu Pak. Ada yang sopan, terus nanti nunggu apa jawabannya. Ada yang maksud tadi ya Pak. Sign langsung. Oh ya, nanti ada invite untuk mereview paper. Nanti menurut saya Pak Anang ini langsung di-invite jadi Dipaksa aja ya. langsung. Kadang memang ditawari dulu jadi reviewer mau atau tidak, dia ngeklik oke, terus baru ditawari paper tertentu. Tapi saya kayaknya masuk-masukkan aja, Pak. ya masukkan aja. Kan sama-sama dosen kita sudah kenal, anggapannya sama-sama politeknik, dimasukkan di database reviewer. Ya, dipaksa jadi reviewer, database mas reviewer. Tapi nanti kalau untuk nge-review paper tertentu memang ada email yang perlu dikirim. Nanti ada Pak, nanti saya sharekan caranya ya. Baik, kemudian berikutnya melihat paper ya. Kalau melihat paper, kemarin sebenarnya sudah di-share sama Pak Anang, ini paper itu bisa show all atau list and export itu. Kalau show all itu nanti, nah ini akan muncul masih aktif sama pending, karena aktif dari manuskrip sama pending, karena belum ada status paper yang accepted. Nanti kalau ada yang accepted, nanti ada pilihan juga di sini muncul accepted. Jadi kan modelnya, kalau modelnya show all, modelnya seperti ini, show all nanti ya, show all. Nah,
Kemudian kalau ingin menambahkan reviewer Pak Dedi, nanti silakan dipilih salah satu paper, misalkan paper structural and safety ini ya. Nah, dipilih paper. Nah, nanti di sini ada tanda add review ini, ada tanda ini kan papernya ini structural safety di paling bawah, nanti ada add review ini, ditambahkan aja add reviewer. Tapi itu dari mana tahu Pak udah full paper dia kirim Pak? Dari gambar. Ya masih abstrak. Ini ada statusnya Pak. Has manuscript. Status aktif has manuscript. Oh, berarti Kalau aktif has manuscript itu sudah punya paper. Nah, di sini kita lihat cek ini sudah ada papernya dok ini Pak. Nah, ini siapa nih Pak? Atas, gimana Pak? Naik atas. Namanya Pak. Siapa itu yang ngirim? Nah, itu. Ini. Oh, Bali. Politeknik Structural Perkapalan. Safety Analytic ya. Politeknik Perkapalan. PPNS ya? Ya. PPNS. Nah, ini Kalau sudah ada yang aktif manuskrip. baru kirim abstrak, bisa juga ke review Pak. Kalau kita lupa gitu. Yang dia kirim baru abstrak gitu. Lalu kita kirim ke reviewer. Kemarin Gitu ya. ada yang paling atas kayak apa Ibu Lili? Saya ceknya deh. Yang belum diperbaiki itu loh Pak Udin. Kemarin kan instruksinya boleh mengirim abstrak saja. Nah, sudah kita betulkan. Ya. Nanti kita Saya cek yang aja. aktif pending ini, saya cek. Pending dia jadinya ya? No manuskrip Pak. No manuskrip. Ini enggak. Saya ceknya no manuskrip ini. Nah ini. Pending. Hilang review. Pending ya. Ini nambah reviewernya enggak ada menunya. Enggak bisa. Enggak muncul ya. Enggak muncul. Ya. Nah. Karena settingnya full paper Pak ya. Iya. Ya. Jadi yang bisa ditambah reviewer hanya yang sudah ada full papernya. Nah, berarti kan kita harus nge-email orang ini berarti Pak ya? Iya Pak. Untuk email orang itu bisa dari sini. Ini kan ada tanda kirim email. Ada kirim email ini Pak. Ini diklik aja nanti. Nah, ini dikirim, ditulis di sini. Apa yang perlu itu desain nanti akan dikirim ke emailnya orangnya. Itu dari Pak Adrianus jadinya ya? Promnya? Nah, ini bisa diganti karena admin salah satu headersnya Pak Adrianus ini bisa diganti Pak. Belum dikonfigur Pak, mungkin ya. Belum dikonfigur, mungkin perlu dikonfigur. Ya. Ini langsung misalkan ada info apa ya, diganti aja nulis message di sini, kirim ke orangnya gitu. Jadi Pak Udin mohon izin menyampaikan ke teman-teman, ada yang email untuk personal author, ada yang email bareng-bareng ya Pak ya, untuk menyatakan accepted itu loh Pak. Oh ya, nanti ada Pak, ada. Ya, ada Pak. Oke. Kalau yang ini yang personal ya Pak ya? Yang ini yang personal ya, ngirim personal. Kalau ini ngirim personal. Ngirim personal author. Misalkan ngirim pakai fasilitasnya IDAS bisa, atau dikirimi email manual, kita buka email yang lain, jadi enggak. Ya bisa juga. Atau kirim aja ini sekalian Pak Udin. Ya, contoh. Ini kan baru abstrak dia kirim, kita minta kirim full paper ya? Ya. Dicontohkan Pak, praktek langsung. Pak Epi, mohon izin Pak Udin untuk interrupt sebentar. Ya. Pak Epi sama Pak Dedi, ini saya minta request ke Bukim. Bukim itu sekretarisnya ISAS, sekretaris kedua ISAS. Ya Bukim ya, halo Bukim. Ada suaranya? Sudah ada Bu. Bukim? Oh, masih mute ya? Ini nanti bisa Pak Dedi, Pak Epi bisa bantu untuk ini ya. Halo Bu Kim. Iya Pak. Oh nggih. Tak kira tidur. Tak kira tidur. Enggak Pak, gimana Pak? Nggih, ini bisa bantu-bantu kita nggih Bu Kim nggih untuk ini loh Pak.
how to use ini Pak EDAS untuk conference. Ini ada Pak Oh. Dedi sama Pak Epi Iya. yang hostnya. Iya, matur suwun. Iya, baik, Pak. Oke, saya kira nanti Pak Epi atau Pak Dedi bisa dicoba langsung aja nanti. Ini misalkan kirim email. Memang di bawahnya template-nya langsung namanya Pak Epi ya, Pak Epi ini. Oh, Di gitu. atasnya ini bisa diganti kontennya, bisa langsung diganti aja nanti bahasa Inggrisnya seperti apa supaya suruh ngirim Full paper. full paper ya. Nanti header-nya ini bisa diganti juga, langsung diganti full papernya. Nanti Oke. harap kirim full paper. Jadi Pak nanti ini kok aneh Pak, Pak Udin kok langsung copyright ini ya subjeknya ya. Tadi kita ngeklik apa ya? Coba balik Pak. subjeknya ya. Oke, ada Ini send email atau sebelah kanan ya. Coba ini saya ceknya dulu di personal ini. Oh, sorry. Email to author. Ini. Oh, ini Pak. Oke Pak, nanti Konfigur ya. ya template-nya perlu diganti. Nanti saya tunjukkan template-nya ya. Template-nya nanti sebentar. Ya. Oke. Itu saya skip dulu aja Pak. Nanti saya tunjukkan template-nya Pak ya. Ya. Ya, saya skip dulu. Nanti saya tunjukkan template ganti emailnya itu di mana. Oke. Nah, jadi untuk nambahkan reviewer, tadi kan kita sudah sampai menambahkan reviewer. Saya cek dulu tadi mana tadi untuk nambahkan reviewer ini. Tuh. Oke, saya ulangi lagi untuk nambahkan reviewer. Oh, ini yang pending tadi ya. Sorry. Paper atau ya bisa soal atau di sini Pak. Bisa cara yang kalau tampilannya lebih mudah dalam bentuk tabel itu di list export ini. Bisa dengan cara yang kedua. Saya kalau sekarang lebih enak yang ini, yang lewat cara yang list and export ini. Nah, kita bisa milih ini status mana yang ditampilkan. Kalau soal kan semua ditampilkan. Kita hanya menampilkan yang aktif saja. Yang pending tidak kita tampilkan. Terus paper track mana yang akan kita tampilkan? Engineering atau social engineering. Kemudian info apa yang kita butuhkan ditampilkan. Misalkan paper title, sama nama author misalkan ya. All author. Nah, nanti silakan diklik mana yang mau ditampilkan. Ini di list paper ini, diklik list paper. Nah, muncul 3 ini. Jadi kalau seperti ini lebih enak dilihat menurut saya ya. Jadi ID, judul sama author. Jadi saat ini ada 3 yang sudah full paper. Kecuali yang atas ini saya nyoba dulu. Saya hapus. Jadi yang sudah submit full paper hanya 2 ini. Hanya 2 ini. Jadi misalkan saya pilih yang punyanya Bu Lili Sudiajeng ini, saya klik papernya. Jadi ini pasti sudah dapat full papernya karena kita pilih yang aktif manuskrip. Jadi, nah tadi ini ada aktif manuskrip. Oh, oke. Ini sekalian gini. Ini ada info ini Pak, similarity rating ya di sini ya. Nah, similarity rating ini otomatis akan muncul ketika deadline submission. Otomatis akan dihitung oleh EDA system untuk keseluruhan paper nanti. Tapi kalau kita ingin segera mereview paper tersebut dan supaya segera muncul similarity ratingnya, kita harus ngeklik satu persatu. Misalkan di sini ya, ini ada check for similarity with other paper. Ini saya klik aja. Saya klik ini.
Ini dia ngeceknya kayak identik, Pak ya? Authenticate ya. Nah, ini ada tulisan the similarity is checking automatically after the submission deadline. Ini ya. Itu sebenarnya defaultnya sistemnya setelah deadline, submission deadline, otomatis semuanya akan dihitungkan. Tapi kalau ingin sebelum deadline muncul, kita harus ngeklik satu persatu. Nah, ini dokumen is being checked. This can take several hours. Nanti biasanya setelah 1 atau 2 jam baru muncul di sini nanti. Nah, nanti sekitar 1-2 jam lagi, silakan dicek, nanti akan muncul di sini. Tapi kita harus ngeklik satu persatu semuanya kalau sebelum deadline. Nah. 2 jamnya berarti setelah, sorry Pak, sebentar Pak. Mana? 2 jamnya berarti setelah kita cek di sini Pak ya? Iya, setelah kita klik itu. Kira-kira 1 atau 2 jam nanti akan muncul. Ya. Oh, sama kayak kita menggunakan Turnitin gitu ya? Ya, sama persis ya. Jadi Tapi Pak Udin, Pak Dedi, Ya. saya kira enggak perlu satu-satu gini, nanti otomatis kok Pak. Setelah setelah deadline yang pertama itu jeda itu langsung keluar, terus nanti diimport di Excel sudah keluar Pak. Ya. Import nama dan macam-macam sudah bisa keluar semua Pak Dedi. Ya. Jadi kita nunggu deadline baru kita proses, Pak ya? Untuk menentukan mana yang accepted, mana yang enggak kan nanti Pak. Kita kirim ke reviewer kan sebelum ke reviewer itu sudah ada ininya Pak. Sudah ada apa? Similarity cek nilainya itu. Jadi reviewer ya Pak Udin ya. Reviewer tahu ya similarity-nya berapa ya. Oke. Ya, maksudnya apakah boleh kita review di awal gitu Pak, sama nunggu deadline? Ini kan masuk nih, kita proses gitu. Ya, masuk. Satu-satu. Ya, jadi memang begitu Pak. Kalau ingin mereview lebih awal sebelum deadline, Pak Epi dan Pak Dedi harus ngeklik satu persatu supaya muncul similarity score-nya dulu. Tapi kalau proses review dilakukan setelah submission deadline yang pertama, itu nunggu otomatis setelah submission deadline selesai baru muncul submission-nya tadi itu. Nanti ini Pak, untuk antisipasi kalau nanti deadline-nya tanggal berapa, lalu jumlah 300-an gitu kan, yang daftar, yang review 30 orang gitu. Iya. Review-nya gimana nanti kalau seperti itu Pak? Iya, memang berat di belakang akhirnya Pak ya. Ya. Tapi kalau ada pertimbangan ingin dilakukan review awal pun menurut saya enggak masalah Pak Epi. Ya nanti bisa minta tolong salah satu timnya untuk ngeklik, tinggal klik gitu supaya segera muncul similarity score-nya. Kalau ingin segera diproses ke reviewer lah ya. Ya. Bisa Pak. Ya. Tapi ini harus 3 ya, ini yang harus 3 ya Pak ya? Reviewernya Pak ya? Reviewernya? Iya Pak, memang standarnya 3 Pak. Itu 3 yang kita cari. Izin tanya Pak Udin, terkait dengan deadline untuk submission. Itu teknisnya dari si author submit paper-nya itu gimana Pak? Maksudnya gini Pak, seandainya kalau kita bahagian papernya ke reviewer di awal-awal sebelum deadline, itu khawatirnya nanti ada dari si author-nya memperbaiki lagi sampai deadline waktunya habis gitu. Nah, untuk teknis mereka uploadnya itu apa dibatasi Pak sekali upload saja, atau boleh mereka memperbaiki lagi setelah upload seandainya kalau mereka pikir ini ada yang kurang, ada yang salah, diupload lagi gitu. Nah, gimana teknisnya dari sesi uploadnya Pak? Iya Pak Dedi. Nanti setelah di accepted kan harus mengupload final papernya. Itu kita batasi waktunya. Nah, biasanya setelah kita batasi waktunya, setelah deadline ada yang belum ngupload, kita panitia ngirimi email biasanya Japri supaya segera dikirim emailnya, papernya. Kita bisa mengextend lagi yang deadline final papernya itu kapan, itu bisa kita deadline-nya bisa kita extend lagi. Atau dikirim Japri ke panitia menguploadkan juga bisa. Nah, itu pun setelah final paper nanti biasanya harus ada yang ditunjuk untuk ngecek lagi. Sudah benar enggak secara layout. Biasanya paling enggak secara layout. Kalau ngisi kontennya berat lah. Siapa yang mau ngisi ngecek semua kontennya lagi. Paling enggak layout.
Nah, kalau ada yang keliru, kita kirimi email lagi. Biasanya kalau itu bisa sebenarnya lewat Tegas atau Japri lewat panitia satu, panitia siapa nanti PIC-nya yang dituju untuk komunikasi dengan panitianya, dengan peserta untuk memperbaiki itu biasanya Japri lewat email pribadi aja, enggak apa-apa. Pak Udin, Pak Ya. Dedi tadi kayaknya tanyanya sebelum deadline itu loh Pak. Maksudnya gini Pak, Sebelum deadline. misalnya gini, Submission. sebelum deadline submission itu mereka bisa rubah lagi nggak yang Bisa. setelah mereka submit gitu? Oh gitu. Ya, bisa merubah. Mereka bisa mendelete, bisa merubah lagi ya. Ya, artinya Pak, kalau kondisinya seperti itu berarti lebih amannya kita untuk Betul. membagikan ke reviewer setelah deadline-nya selesai. Yes. Gitu, Pak. Nggih. Oh iya. Karena ingat nanti Pak, seandainya kalau udah kita bagikan ke reviewer, ternyata sampai Ada perubahan ya. mereka ada merubah sendiri gitu. Nggih Pak, betul. Pak Dedi betul. Kerjanya. Iya. Pak, Oh, Pak ya. Udin, ini kok Pak Amerika ya waktunya ini? Di Apa? change Pak. Dia merubah tanggal 4 Juli kan? Tapi Iya. kok Amerika, apa kita set kita ya Pak yang mungkin masih salah ya? Setting kita masih belum Jakarta ya? Indonesia. Saya ceknya lagi Pak nanti. Tapi itu konversinya itu Pak, jam 11 malam konversinya di Indonesia. Konversinya di Indonesia itu 23.59. Coba saya set. Kalau saya cek di configure, sudah Jakarta Pak time zone-nya. Sudah Jakarta ya. Saya Ini kurang tampilannya tahu, mungkin ya Pak ya? Tampilannya. tampilannya. Tapi konversinya 23.59. Ya. Kayak sama kayaknya Pak ya. Iya, tahu juga ini belum. Asia Jakarta for conference, lalu Amerika or New York based on your personal time zone. Muncul Amerikanya Pak. Di configure-nya gitu. Ini mungkin yang ngirim orang Amerika. Iya. Ya, lanjut ke ini ya. Nambah reviewer sudah oke tadi ya. Ini saya lanjutkan, izin Bapak untuk menambahkan reviewernya. Oke, misalkan di sini, memang nanti dipilih ketika ngeset reviewer itu ada paper yang disarankan siapa reviewernya ini ya. Ini 0 sampai 25 ini maksudnya masing-masing itu maksimal bisa mereview 25. Bisa disetting nggak terbatas juga bisa, nanti bisa disetting. Sementara default-nya 25. Nah, nanti kadang itu ada reviewer yang tidak muncul di matching interest ini. Bisa jadi karena data yang dimasukkan oleh reviewer sama informasi paper tidak match. Sehingga ini yang direkomendasikan. Tapi kadang nggak muncul di sini orang yang cocok itu. Kita bisa langsung menulis di sini, memasukkan di sini. Misalkan tadi nama saya masukkan di sini, coba saya masukkan. Tadi kan kita 31 ya Pak Udin ya? Ya. Yang keluar 8 ya? Yang keluar 8 itu gini Pak. Ini ada tulisan gini maksudnya. TPC member with matching interest. Jadi contohnya gini, saya interestnya itu di bidang sensor network. Nah, kemudian papernya dia di image processing. Sehingga nama saya nggak muncul di situ, di paper itu nggak muncul. Jadi gitu Pak. Tapi ini yang muncul kayaknya CR kayaknya Pak ya, bukan? Yang CR yang 8 tuh bukan ya? Select reviewer kok Pak ini. Select reviewer. Ya. Jadi untuk interestnya tadi, karena reviewer yang lain tuh kadang itu gini Pak, ketika menjadi reviewer, dia tidak menulis secara spesifik karena dipaksa. Jadi tidak muncul gitu loh. Sehingga kita bisa memasukkannya di sini, memasukkan ini, memasukkan di bawah ini, atau memasukkan di sini Pak, di ini, TPC member by surname ini. Nah,
ini saya sudah jadi reviewer di tempat itu, sudah jadi reviewer. Nah, berikutnya adalah kita memberikan notifikasi kepada reviewer tersebut. Ini saya ceknya lagi, saya sudah jadi reviewer atau tidak di paper tersebut ya, saya ceknya tadi. Tadi di papernya Bu Lili ini. Nah, ini saya muncul. Reviewer 1 Udin Harun ini. Sudah muncul, Pak. Nah, nanti berikutnya juga gitu, add review lagi sampai minimal 3. Mau tambah 4, 5, terserah kalau kebanyakan punya banyak reviewer ya, 3 aja cukup. Nah, kemudian berikutnya kita harus memberikan email kepada reviewer. Memberikan emailnya itu bisa satu persatu kita kirimi, atau nanti satu kali klik otomatis Segas akan mengirim ke semua reviewer. Nah, kalau mau satu persatu, nanti setiap ini kan misalkan ada Udin Harun, di sini ada tanda seperti surat ini, notify reviewer. Kalau kita klik, nah nanti muncul ini, Dear Udin Harun, paper ini abstraknya ada abstraknya ini. Nah, nanti kita sudah ada atas nama Pak Epi, notify reviewer. Ketika diklik nanti akan ngirim ke satu reviewer tersebut. Tapi kalau ini caranya kelamaan. Nanti ada cara berikutnya, nanti akan saya tunjukkan. Yang penting nanti Pak Epi sama Pak Dedi melengkapi 3 reviewer dulu. Setelah semuanya reviewer lengkap, baru di notifikasi satu kali klik akan mengirim email. Nah, ini di berikutnya. Nah, berikutnya setelah ini saya tutup, nanti untuk nyoba-nyobanya silakan dicoba-coba aja supaya tidak terlalu panjang. Berikutnya apa ya, ini yang mau saya share, nambah reviewer sudah. Nah, kemudian sebelum mengirim email, ini ada form reviewer, harus kita cek dulu ke form reviewernya. Di menu review. Penilaian, Pak ya, form penilaian ya. Penilaian ya, form penilaian. Ini ada review form untuk form penilaiannya. Review form ini. Nah, ini review form. Nanti ini ada settingan kapan reviewernya harus selesai. Misalkan September 17 nanti bisa diganti. Khusus untuk paper aktif manuskrip, ini sepertinya yang atas ini tidak ada masalah lah, tidak diganti, tidak apa-apa. Nah, review form penilaian saat ini saya inherit copy dari yang tahun 2018 lalu. Yang dinilai ini ada originality, literatur. Nah, pilihannya ini ada apakah milih excellent, good, average, poor. Literaturnya mulai poinnya 1 sampai 5, technical discussion, contribution, recommended for journal, komentar to author. Nah, ini ada bobotnya. Bobotnya 1 itu maksudnya ya ada pembobotannya. Kalau untuk recommended for journal ini tidak ada bobotnya, hanya mungkin nanti direkomendasikan ke jurnal atau enggak. Kalau tidak dipakai bisa dihapus juga. Kalau untuk komentar ke author ini nulis, jadi tidak ada bobotnya. Bobotnya ada di sini. Nah, nanti kalau ingin mengganti, di sini untuk mengganti formnya, ini ada di paling atas ini, you can add more review ini. Review tipe, diklik add saja. Kok sini? Mana ini? Kok keliru? Numerical score tes. Oh, kalau ingin ganti langsung di sini, sorry Pak. Misalkan originality ini ya. Nah, kalau ingin ganti langsung diklik di sini. Nah, ini keterangannya ini. Keterangannya. Jadi review nanti ngisinya poinnya 1, 3, milih poor, average, good, atau excellent. Nanti ada poin-poinnya langsung dihitung untuk menghitung skornya, nilai keseluruhan. Jadi kalau
ingin mengganti penilaian, labelnya langsung diklik di sini. Tapi kalau ingin menambah, ini bisa add apakah bentuknya numerical score atau text question header ada di sini. Numerical score. Jadi menambahkan tambahan ada di sini. Nanti bisa dipilih ya. Tapi saya kira ini sudah cukup kalau mau dipakai ini sudah oke, nggak ada masalah kalau nggak diganti ya. Nah kemudian mengirim email ke reviewer. Nanti ada di sini Pak, di menu review ini ada notify reviewer, ada accept reject paper, ada notify author. Jadi setelah tadi kita mengassign, menentukan reviewernya siapa, misalkan 3 reviewer setiap paper tadi, nah kita harus memberikan notifikasi kepada reviewer ini. Nah, kemudian setelah reviewer memberikan penilaian, kita akan menentukan mana paper yang di-accept atau di-reject, nanti di menu ini, accept atau reject paper. Kemudian memberikan informasi kepada author, apakah diterima atau tidak, itu di notify author ini untuk membroadcast emailnya. Nah, sekarang kita notify reviewer ini, Pak. Notify reviewer, saya klik dulu. Sebelum ke situ ini dulu aja, saya kira template tadi yang disampaikan oleh Pak Anang, template. Jadi ada template paper, template email yang akan kita broadcast. Nah, tempatnya ada di sini. Conference email ini ya. Nah, di conference email ini banyak template paper untuk tab general, conference, paper submission, invitation. Nah, kalau kita klik paper submission, ini misalkan ada paper register. Jadi biasanya kalau ada paper yang baru masuk, otomatis kan Pak Epi, Pak Chairman, itu yang lain juga akan mendapatkan email. Itu tulisannya adalah, template-nya ada di sini. Kita klik paper register ini misalkan ya. Nah, otomatis kan gini, dear author, siapa autornya, ini mengupload, seperti ini. Nah, untuk mengganti template-nya itu bisa di bawahnya ini. Ini ganti template-nya. Nah, mau diganti apa? Kata-katanya itu bisa diganti. Sedangkan yang dalam kurung itu semacam variabel yang mengambil dari sini, dari atasnya ini. Misalkan nama variabel name otomatis nanti akan mengambil kalimat ini. Nah, itu di sini disingkat jadi short name, title, paper title itu untuk variabelnya. Sehingga tidak mengulang-ulang. Misalkan tidak perlu nulis iCast, itu hanya ditulis name atau generic name atau short name-nya. Oke, berikutnya yang paling utama di sini tadi untuk reviewer ada di sini, Pak. Nah, reviewer itu di bagian ini banyak sekali template-nya, tapi yang kita pakai sebenarnya untuk reviewer ini saja. Yang nomor 2, review assigned to paper, one message for each review. Jadi maksudnya begini, kalau Pak Epi saya jadikan mereview 10 paper, maka akan dikirimi 10 email. 10 email itu. Nah, kalau saya set jadi mereview 20 paper, berarti dikirimi 20 email nanti. Jadi kalimatnya ada di sini. Nah, ini judul papernya apa, abstraknya apa, we believe your expertise itu, nanti dia akan ngeklik ini, nah, seperti ini. Dia kalau untuk mereview, ini langsung ngeklik itu. Jadi ini langsung memaksa reviewer untuk mereview. Jadi kita enggak menawari mau enggak. Jadi langsung kamu nge-review ini. Jadi anggapannya ini kita cari cara cepat
teman sendiri lah, reviewernya. Jadi, nah, kemudian berikutnya tadi ada tadi yang ada email to author itu ya, yang ditanyakan oleh Pak Anang. Tadi template-nya masih keliru kok, langsung ECF. Yang ketika kita buka paper ingin ngirimi email ke author tertentu itu loh. Itu ada di sini. Paper submission di sini ada email to author, Pak. Nah, nanti diganti di sini, Pak Dedi bisa ganti email author, kalau nanti bisa diganti aja untuk testing. Nah, tadi kan ini subjeknya kan need your electronic ECF. Nah, ini dihapus saja, tergantung nanti kebutuhannya apa. Kalau memang dia belum ECF ini bisa diganti. Kalau kebutuhannya untuk dia belum ngirim full paper, di sini diganti full paper. Jadi tergantung kira-kira mayoritas itu untuk kebutuhan apa, komunikasi dengan author. Di sini default-nya dibuat ECF karena kemungkinan karena biasanya author tidak segera mengirim ECF-nya, mungkin ya, jadi default-nya seperti ini. Jadi nanti silakan diganti, Pak Dedi bisa diuji coba lah, nanti diganti-ganti ya. Itu. Nah, kemudian jadi yang paling penting adalah di paper submission ini di email to author. Kalau reviewer itu yang kita gunakan yang nomor 2 ini tadi. Kemudian berikutnya yang kita gunakan itu adalah ini, paper review decision. Nah, paper review decision itu normalnya memang accepted dan rejected saja. Tapi nanti monggo terserah saya menurut ke Pak Epi apakah ada conditional accepted, karena biasanya kalau accepted itu hanya minor revision aja, kalau major revision conditional accepted. Dibagi seperti itu juga boleh. Yang jelas dua-duanya akan kita accepted kalau direvisi oleh author. Nah, kalimatnya kalau accepted itu congratulations, we are pleased to inform ini has now accepted. Ya. Nah, nanti yang perlu diganti adalah ini ya, ini kalau nanti diganti, we are looking forward to seeing you, masih di Manado Indonesia, nanti silakan diganti. Itu di bawah itu untuk ganti template-nya ada di sini. Nah, nanti ini kalimatnya apa saja, nanti itu silakan diganti yang cocok. Nah, ini tolong nanti diganti, bisa Pak Epi atau Pak Didi, nanti diupdate template-nya. Diupdate template itu bisa ganti. Oke Pak Udin. Ya. Kalian, Pak, tadi mohon maaf ditampilkan dulu Pak. Tadi. Ya. Ya, begitu kita mengumumkan accepted, itu kan harus memberitahu untuk itu loh Pak Dedi. Mengumpulkan apa itu namanya? Video dan kawan-kawan itu mungkin dimasukkan di sini bisa juga ya. Oh iya, betul Pak. Iya. Videonya Pak ya. Ya. Oke. Jadi nanti petunjuk lebih lanjut setelah accepted apa aja yang harus dilakukan oleh reviewer, oleh author, itu bisa dituliskan di sini Pak, di template-nya di sini. Nah, nanti di situ. Selain dipasang di website ya, di email nanti broadcast-nya muncul di sini. Biasanya yang accepted sama conditional accepted ini sama persis, hanya tulisannya sama persis, hanya yang tadi accepted ini conditional accepted gitu aja. Kalau bawahnya nanti tolong ini bisa dimodifikasi. Ini masih tahun sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya bisa diganti. Kalau yang rejected, nah ini biasanya we regret gitu ya, we regret to inform, cannot be accepted ya. Jadi biasanya enggak pakai kata-kata rejected gitu ya, supaya sopan ya, cannot be accepted for publication ya, bukan kalimat rejected. Nah, ini bisa diganti kalau memang dirasa kurang sesuai gitu. Nah, itu template-template yang perlu. Nah, kemudian kembali lagi yang tadi untuk menentukan
ini notify reviewer ya. Jadi setelah kita tentukan reviewer tiap paper, nanti notify reviewer ada di sini. Nah, tadi yang sudah ditentukan reviewernya kan satu saja, satu paper, yaitu atas nama saya tadi. Nah, nanti kalau ingin memberikan notifikasi ini tinggal dicentang notify reviewer by email ini, diklik gitu, diklik nanti otomatis akan membroadcast. Nah, nanti ini kan ada tulisan satu ini atas nama saya tadi, review assigned but not yet notified. Saya tadi sudah di-set menjadi reviewer di satu paper, tapi belum dinotifikasi. Setelah nanti diklik notifikasi email, nanti ini otomatis muncul di sini, reviewer notified, but not yet confirm. Jadi saya sudah dikirim email. Nanti kalau saya sudah menjawab konfirmasi mau mereview, nanti jumlahnya pindah ke di sini, confirm by email, confirm by reviewer. Kalau reviewernya mendecline, nanti dia muncul di sini. Jadi itu jumlahnya berapa. Jadi seperti itu terus. Kalau belum direview bisa dinotifikasi lagi. Jadi seperti itu terus. Jadi nggak masalah kalau nanti ada tambahan reviewer gitu, dinotifikasi lagi. Jadi yang dikirim email hanya yang belum dinotifikasi saja. Kemudian berikutnya yang accepted reject paper. Nah, di sini nanti setelah dinilai oleh reviewer, kita akan accept reject paper ini. Menu accept atau reject. Nah, oke. Ini nanti kita akan menentukan apakah accepted, conditional accepted, atau rejected. Nanti setelah ada skor nilainya, kita akan menentukan mana yang statusnya kita ganti menjadi, sebelumnya kan aktif, mana yang akan kita ganti menjadi accepted ini. New paper status ini, misalkan accepted yang nilainya di atas 90 misalkan ya, paper score mas grade di atas 90. Otomatis yang skornya 90 nanti akan accepted. Nah, biasanya ini Pak Epi sama Pak Dedi nanti kita simulasikan dulu di file Excel, itu bisa. Jadi maksudnya gini, nanti saya buka lagi yang ini lagi, yang paper list and export ini, list dan export ini. Kita nanti bisa melihat untuk melakukan simulasi, bisa melakukan nilai ini average ini ya. Average ini rata-rata dari nilai originality, literatur, technical discussion, contribution tadi. Ini bisa dibuka di web page dalam bentuk web, halaman web atau Excel. Nah, nanti bisa dibuka di Excel untuk dicek, atau di web ini kita di-download di Excel juga bisa. Nah, dari sini kita nanti ada nilainya kan, nilainya berapa. Kita bisa menentukan ranking berapa yang akan kita accepted ya, nah, tergantung dari rapat panitia lah nanti. Nah, kemudian ini contohnya paper saya, autornya saya Udin Harun. Ini saya tidak bisa melihat nilai saya sendiri, tidak bisa. Siapa yang mereview paper saya sendiri tidak bisa. Jadi saya harus tanya chairman yang lain berapa nilai saya, kalau ingin tahu ya. Karena saya tidak boleh tahu nilai saya sendiri meskipun saya sebagai chair. Oke, kembali ke itu tadi untuk menentukan nilai tadi ya. Jadi sudah ada, nanti kita tentukan cara menentukan nilainya ada di sini. Supaya cepat nanti semuanya jadi accepted gitu ya. Kemudian berikutnya setelah ditentukan statusnya accepted atau rejected, nanti notify author ini Pak. Notify author. Ya. Nah, notify author. Nah, nanti akan kita pilih mana yang akan dinotifikasi. Jadi. Yang statusnya apa? Misalkan yang statusnya accepted gitu ya. Accepted
track mana? Semuanya atau satu-satu ya. Kalau semua slide ya notify author. Jadi yang misalkan notify only accepted, notify author, otomatis yang statusnya accepted aja di broadcast. Terus kemudian yang rejected, klik notify author akan di broadcast. Jadi seperti itu. Broadcastnya, emailnya ya sesuai dengan yang kita tentukan di template tadi. Ya, saya kira itu yang EDAS yang paling utama Pak Epi, Pak Dedi, dan Pak Anang. Ada Bu satu, Bu Kim namanya. Oh iya ya Bu, iya. Ini saya belum melihat usernya ini, belum cek lagi usernya. Gigi, Bu Kimnya terus ada ini ya. Ya itu kira-kira yang paling utama di EDAS yang bisa saya sarankan, saya kira itu Bapak Ibu. Nanti kalau kisi-kisi file PPT-nya sederhana ya saya kirim aja japri jadi ke WA. Ya, itu dia mungkin ada yang didiskusikan atau gimana. Ya. Nanti kalau masih agak gimana, misalkan untuk melakukan apa masih belum ketemu caranya, bisa japri WA, nanti saya screenshotkan caranya menunya jadi gitu. Karena untuk EDAS ini juga tidak ada standar untuk tutorialnya ya. Ini Pak Dedi nanti bisa klik gitu. Kadang saya juga lupa kalau ditanya ini menunya di mana ya. Saya lihat dulu. Saya lupa. Menunya sangat banyak. Iya. Jadi ini langsung dicoba trial error biasanya gitu. Iya, Pak Itu Pak Nek. Iya, Pak Epi. Pak Epi. Halo. Pak Epi ada nggih? Pak Dedi. Halo, ada Pak. Nggih, Pak Dedi. Mungkin yang urgent saya kira ini. Kita ngecek jawaban tadi yang disampaikan Pak Udin. Jadi template untuk jawab orang yang sudah ngirim ini tadi apa namanya? Submit paper. Tadi kan bisa dilihat Pak Dedi. Jawaban kita apa? Apakah sudah betul? Nanti kita coba cek mumpung masih 1-2 yang ngirim ini Pak. Terus yang kedua sama Pak, syarat orang kan kadang-kadang orang ngirim terus ada kekeliruan banyak kan tidak bisa Pak. Fontnya atau apa itu mungkin juga bisa disampaikan nih Pak Udin ya. Ya bisa ke format melalui EDAS itu tadi ya, atau di japri lewat email lain juga bisa Pak, kan kelihatan di situ emailnya siapa itu. Pak, untuk ini loh Pak, untuk pada saat submit author itu kan kadang-kadang terima error kan Pak. Karena font, karena macam-macam, terus karena belum PDF atau memang boleh di docs, itu kan ada di mana, saya lupa dulu Pak. Untuk ngeset itu Pak, ngeset itu loh, biar ya, itu Pak Dedi paham. Oh ya, ini syarat. Pak, ini ada terkait dengan ini ada pertanyaan kemarin ini Pak. Ya. Ntar Pak, ini yang apa? Dari yang syarat itu Pak, dikonfigurasi di apa dulu ya, lupa saya. Oh ya. Ini di sini Pak, jadi yang di conference itu ada track ya. Conference track. Nah, conference track. Di track itu kan ini ada 2 track ya. Engineering Science sama Social Science ini. Nah, misalkan yang engineering track ini ada paper review. Nah, deadline-nya di sini bisa dicek, deadline-nya 31 Juli. Ini EDT itu saya lupa waktu mana, tapi konversinya tanggal jamnya 12 malam. Jadi ya. Nah, ini untuk paper review. Nah, kemudian untuk submit ini review manuskrip. Nah ini manuskripnya juga tanggal 31 ini otomatis kalau sudah disubmit tadi sebelumnya pending akan menjadi aktif review. Nah di sini ada
ada ini yang boleh di file format yang diupload apa saja. Itu bisa review manuskripnya bisa diganti di sini. Nah, ini bisa diganti. Yang boleh diupload ini PDF, Microsoft Word, sama ini juga boleh yang docx ini juga boleh, dia bisa mengupload itu gitu ya. Tapi kadang kalau ada informasi error itu dianu aja, di-ignore saja, enggak masalah, enggak apa-apa. Karena biasanya contohnya ini ya ini Pak Anang, biasanya kalau misalkan saya buka yang papernya siapa ini, paper ini, oh ini kebetulan enggak ada informasi error. Biasanya kalau ada informasi error apa itu di review manuskripnya di bawahnya itu ada muncul. Ada kalimat-kalimat apa gitu ya. Tapi selama filenya itu bisa terupload di sini, itu enggak masalah. Biasanya kadang ukuran PDF-nya dia enggak cocok atau apa itu sudah bisa terupload di sini. Ini ada lagi halo. Kok rotok hilang Pak Udin? Iya, ini koneksinya ada tulisan unstable. Stabil. Iya Pak Dedi, monggo Pak Dedi. Contohnya ini Pak, contohnya ini. Ada itu. tulisan ini. Sorry Pak, berbati. Ya ini ada tulisan seperti ini ya. Paper kan ajaib, this is only warning and will be mistaken. Jadi ini hanya warning saja, enggak masalah, di-ignore saja. Itu bawaan dari dasnya bisa kita hapus atau enggak masalah. Tapi ini kan, misalkan kita menentukan double blend ya. Hah? Iya, biasanya ini kan bagi pengirim kan rada grogi Pak. Waduh, ini kok keluar kayak gini ya. Jangan-jangan nggak masuk ini saya gitu. Sebenarnya gini, ini kan ini double blend Pak. Double blend itu enggak boleh ada namanya. Nah, kadang author kurang memperhatikan itu, ditulis namanya. Ini contohnya ini ada itu. Asmara, ini kelihatan. Dia mendeteksi Asmara ini nama orang ini. Iya. Tapi sebenarnya enggak masalah sih, enggak. Secara full paper enggak ada masalah di sini. Iya Pak Udin. Ini mungkin untuk eksekusi Pak Dedi itu loh Pak. Kan teman-teman sudah diberitahu double blind. Jadi di papernya kan disuruh ngapus tuh namanya. Tapi kan sebagian orang kan tidak menghapus Pak Dedi. Jadi ya tetap ada judul, di bawah judulnya ada namanya. Nah terus habis itu kan kita terima ya. Kan ada error seperti ini. Nah terus nanti gimana? Apakah panitia mau menerapkan betul-betul double blind? Artinya ya harus mendelete sebelum kita kasihkan ke ini, kemana reviewer, atau kita minta kembalikan lagi ke author, author tolong dihapus ya, gitu. Gitu Pak Dedi. Itu kalau biasanya prosesnya gimana Pak? Kalau ya. Di gimana Pak Udin? Halo Pak Dedi, itu memang ketika papernya sudah diupload oleh author, memang panitia harus ngecek paper semuanya. Papernya kan ini seperti ini ya, ini kan bisa di-download Pak. Ya, ini kan bisa di-download. Bisa di-download ya. Cek apakah double blend atau tidak. Nah, kalau masih ada namanya, kalau file doc, panitia bisa melakukan eksekusi langsung, menghapus paper nama autornya, ini bisa di-delete. Bisa di-delete oleh panitia ya. Ini kan bisa di-delete. Kemudian panitia menguploadkan. Jadi itu. Bisa melakukan seperti itu. Yang susah itu adalah kalau PDF. Kalau PDF memang harus menghubungi autornya. Atau
Oh, bisa Pakai ngedit. Nero. Oh ya, silakan. Ya. Kalau bisa mengedit file PDF-nya, silakan diedit, dihapus nama autornya panitia yang menguploadkan. Sehingga itu nanti lebih fair. Maksudnya reviewer nggak tahu nama autornya gitu. Tapi memang kadang di beberapa panitia, termasuk kadang kalau ada yang kelewatan, Pak, ada yang lolos juga paper ketika dikasihkan ke reviewernya tetap ada autornya sedikit. Jadi memang agak tidak fair. Ya emang ini butuh waktu khusus bagi panitia untuk meluangkan waktu ngeceki. Kalau sergap itu ya bisa. Iya Pak, jadi kalau Udin, saya boleh usul ke Pak Dedi. Jadi biasanya kita membentuk tim Pak Dedi. Jadi tim itu memang tugasnya untuk itu. Untuk apa namanya? Melihat satu persatu. Jadi ini khusus untuk anu aja kok Pak, yang engineering kok. Yang sosial kan sudah anu Pak, sudah enggak. Nanti jadi yang sosial itu tinggal kita mendownload di ini Pak, di apa? Filenya itu kita kumpulkan jadi satu, kita kasihkan ke ini rumah publikasi sudah selesai. Tapi yang engineering saya kira ini Pak Dedi. Jadi kita download yang ada tulisan W-nya itu ya Pak ya, dokumen itu kan, terus kemudian kita delete, kemudian kita upload lagi pakai itu Pak, yang review manuskrip yang ada itu Pak Udin ya. Ada gambar panah itu, mungkin bisa ditunjuk ini Pak, menguploadnya kembali oleh panitia sebagai chair ya itu Pak. Tapi harus sebagai chair Pak, kalau enggak chair enggak bisa. Terus nanti Pak, seandainya kalau kita hapus, ini saya belum pernah ngalami soalnya. Ini kan double ban ya, hilang autornya, dikirim ke reviewer, nanti dari reviewernya dapat hasil, itu pas untuk ngasih namanya lagi itu gimana prosedurnya? Final itu Pak, di waktu final manuskrip, mengirimkan final manuskrip itu. Yang kan berarti si reviewernya ke kita, panitia. Kan tetap Pak, dari review ke kita kan tetap tidak berubah, ada kode apa namanya, paper, nomor paper kan tidak masalah Pak. Tetap ada namanya kan di name author itu loh Pak, di atas itu. Ya Pak Udin ya, di atas naik sebentar itu kan ada nama autornya Pak. Nah itu kan. Jadi tidak berubah Pak. Di situ tetap kita kenali, cuman di papernya, di file papernya memang sudah apa? Tidak ada nama. Kemudian kita umumkan apa Pak? Accepted, nanti disuruh mengirim apa? Final itu. Ya. Final manuskrip Pak. Ada di bawah itulah itu. Final manuskrip itu Pak. Jadi nanti autor ketika nulis di final manuskrip itu sudah ada namanya lagi. Lengkap. Jadi di review manuskrip, seharusnya di review manuskrip, autor tidak boleh menuliskan nama dan institusinya, supaya reviewer tidak tahu ini papernya siapa. Tapi ketika ngirim di final manuskrip, itu sudah harus ada lengkap, ada nama autor dan institusi termasuk emailnya lengkap. Jadi, artinya setelah direview paper ini kembali lagi ke si autor baru ngupload lagi yang final manuskrip gitu maksudnya Pak ya? Iya betul. Loh, filenya tidak kembali Pak. Filenya tidak kembali ke autor lagi. Jadi yang kembali ke autor setelah dinilai oleh reviewer kan catatan-catatan dari komentar dari reviewer ya. Itu yang diterima oleh autor. Nah, autor dari papernya sendiri tadi dia memperbaiki kan, diperbaiki, kemudian ditambahi, dilengkapi dengan nama autornya, institusinya, diupload lagi dalam bentuk PDF, nanti final manuskrip. Nah, nanti ada step berikutnya Pak, nanti saya sampaikan bahwa yang di final manuskrip itu yang diupload harus PDF nanti. PDF, konversi ke PDF-nya harus memakai PDF Express. PDF Express nanti kemarin sudah saya daftarkan itu, kalau tidak salah Pak Epi sudah dapat emailnya mesti, nanti saya share, ada kode PDF Express-nya. Jadi maksudnya autor itu untuk mengkonversi dari file doc ke PDF-nya itu jangan pakai konverter PDF yang lain sembarangan, karena nanti hasil PDF-nya belum tentu cocok dengan IEEE Explore.
Jadi Itu sudah ada di petunjuk ya Pak ya? Seingat saya ya, sudah ada di petunjuk itu. Di webnya iCast. ya, ya. Jadi bisa cek di iCast yang lama sudah ada seperti itu contohnya. Jadi pada PDF Express nanti. Kemudian Pak, satu lagi pertanyaan mungkin Pak. Sewaktu kita memberikan informasi ke author. Kecil Pak, suaranya Pak Dedi. Iya, kok suaranya kurang bantu Pak. Halo, halo. Kecil. Kecil ya Pak ya? Bentar, Pak. Halo, Ya. gimana Pak? Masih kecil? Oh, Ya, sudah dengar, besar. Oke. Sewaktu kita ngasih notifikasi ke si author, sewaktu papernya di reject atau diterima, itu berarti yang nerima informasi tersebut ke email nggak semua author kan Pak ya? Semua autor. Semua Jadi author semua ya? autor. Kalau Bukan semua, corresponding author aja ya? bukan semua. Semua ya? Jadi autor yang tertulis di sini, misalkan di sini ada, jadi semua autor yang tertulis di EDAS ini otomatis akan dikirim. Oke. Berarti kita nggak ada membuatkan corresponding author berarti Pak ya? Semuanya sama posisinya, si author ini? Nggak ada. Nggak ada ya? Corresponding author itu biasanya untuk jurnal. Kalau Iya. untuk conference tidak ada corresponding author. Ya. Oke. Saya kira cukup dulu Pak. Nanti seandainya kalau ada kendala-kendala nanti mungkin Pak Udinnya kita ganggu lagi dari host nanti. Oh ya Pak, nanti bisa jadi japri-japrian lewat WA. Oke. Oh ya Pak Anang, halo Pak Anang. Oh sudah, tidak ada. Ya saya kira sudah cukup itu dulu Pak. Oke. Terima kasih banyak Pak Udin, Pak Anang. Pak Epi kayaknya enggak. Pak Epi kayaknya koneksinya kurang bagus kayaknya nih. Pak Epi, keturun paling ketiduran. Soalnya kita dari pagi Pak. Halo Pak Anang. Oh enggak, orang kira ketiduran. Enggak, betul. Pagi tadi itu kondisi kurang fit, jadi saya sambil tiduran nih dengarnya. Gitu. Oh iya betul. Gak apa-apa. Pak Dedi Wisan sama Bukim. Bukim belum aktif. Iya, Pak. Ya, Bukim tadi bisa mengikuti ya? Iya, Pak. Tapi karena nggak simak utuh